konsultasi sama Dokter Agus karena gula darah yang begitu menyakitkan. Tidak menyakitkan, ora kroso. Oh iya. Ini dok, Iya. gula darah saya waktu Iya. tanggal 1 Agustus itu. Gula darah puasa 400, 2 jam setelah makan 309. Dengan kadar trigliserid yang 426,2. Iya. Ya pasti wajar trigliserid naik karena bahan baku trigliserid adalah Gula. Ya, pasti itu. kalau gula tinggi trigliserid juga akan bahkan sehingga kadang pertama yang dilihat adalah trigliseridnya sebelum gula naik trigliseridnya tinggi dulu. Nah penyebabnya apa? Hanya satu Pak Is, siapa? makanan. Oke, ya. Maka terapi utamanya makanan. Siap. Nah, boleh cerita saya? Boleh. Saya kenapa kok bisa 400 ini? Jadi Juli itu saya kan mencoba kembali ke habitat saya fitness Pak Agus. Nah, fitness itu kan kita punya pikiran kalau otot itu dikasih protein itu nanti mesti akan mengembang atau akan jadi bagus itu. Nah, saya membaca beberapa artikel katanya protein itu bagusnya diserap di malam hari. Nah, rupanya ada beberapa artikel yang bilang kayak gitu itu salah. Kenapa saya bilang salah? Nah, setelah saya minum di bulan Juli ya itu saya minum protein di malam hari. Setelah minum protein di malam hari itu Juli akhir itu mata saya tuh kayak kelilipan dok. Wah yang kayak kelilipan itu saya bingung wah ngapain ini kok apa namanya istilahnya kayak disauri sama orang gitu biasanya. Akhirnya istri saya pakai kacamata hitam nyuruh saya gitu. Nah, tapi saya nggak langsung apa namanya istilahnya terima bersih saja kalau itu ada mana hitam. Nah, saya tanggal 1 Agustus itu saya cek di AMC dan hasilnya rumahnya gula darahnya 400. Iya. Nah, dari situ saya kan dokter katanya harus mengatur pola makan. Oke, saya mengatur pola makan ya benar kata Dokter Agus katanya kalau makan itu kita timbun itu bukan jadi otot tapi jadi gula darah. Ya, akhirnya saya juga nyari beberapa artikel ya artikel bukan dari artikel dari jurnal dok tapi dari Halo Dokter. Oke. Nah, Halo Dokter itu saya tanya protein malam hari itu efeknya apa? Semuanya bilang efeknya gula darahnya naik. Ya setelah itu ya memang saya apa namanya untuk konsumsi protein itu nggak di malam hari meskipun di malam hari ya nggak segila yang bulan Juli sama Juni itu. Nah, kemudian kalau saya memang apa namanya ini kan saya belum minum ini protein ya dok ya masih biasa sekarang gula darah tadi berapa mbak? 166. 166 ya 166 itu saya makannya normal kemudian saya makannya sesuai anjuran Dokter Agus makan kentang ya dok ya? Ya ada karbohidrat yang harus dirubah ya, terutama yang indeks glukosanya rendah, kentang bagus. Cuman kan tidak hanya kentang, separuhnya juga ada sayuran. Oh ya. Tidak boleh kentang kok. Nasi merah gimana dok? Boleh, nasi merah bagus, tapi ingat jumlahnya ini loh, selebar telapak tangan kita ini. Oh ya siap. Jadi apa namanya meskipun kita ganti makanannya, tapi kalau kita makanannya itu melebihi dari selebar telapak tangan kita, itu nanti bukan menjadi apa namanya karbohidrat untuk energi kita, tapi menjadi gula darah. Ya, karena kelebihan. Gitu. Ya, betul Pak Is. Ya. Nah, kemudian sekarang saya juga kalau makan saya timbangi dok. Saya timbangin itu apa namanya setiap sekitar 100 gram atau selebar telapak tangan asalnya dokter. Kentang aja saya megangnya yang kepal-kepal gitu ya. Betul. Sampai kepala tangan kita. Nah, istilahnya sekepal tangan kita dan itu saya tidak misalnya 5 kepel atau 10 kepel itu nanti kan juga akan over lagi. Yang penting itu jangan overnya itu. Ya. Betul dok ya. Nah, sehingga okay. apa namanya ya alhamdulillah sekarang apa namanya dilihat dari tubuh saya juga agak kelihatan atletis ya dok ya. Jadi memang jiwa sportif. Ya kalau di UMY itu kalau dari saya sendiri itu bukan dosen saja yang harus mengajar, tapi dosen itu harus memiliki pengetahuan yang tinggi dalam arti untuk jiwa atletisnya juga sudah mulai terbentuk, sehingga dari pengalaman yang saya apa namanya peroleh ini dari Dokter Agus, jadi intinya makan itu tidak boleh ini ya dok ya
Ya, satu berlebih. Yang kedua tidak seimbang. Ya. Terus waktunya harus pas. Siap. Jadi ada catatan, ada 3C. Tepat dari segi jenis, jumlah, dan jadwal. Oke, siap. Ya. Jadi kemarin saya pernah konsultasi sama dokter untuk obat dok. Tapi obatnya sampai sekarang masih ada di tas saya. Oh ya. Ya memang terbukti istilahnya apa namanya? Nah, ini obatnya masih ada ya dok ya, masih butuh. Ya, metformin. Ya. 500 sesuai sarannya dokter kemarin. Ya memang tidak saya minum. Karena obat utamanya bukan ini. Iya. Obat utamanya adalah makanan. Mengendalikan pola makanan. Ya, karena itu penyebabnya. Jadi diabetes itu kata kuncinya mengendalikan makanan. Ada beberapa pasien saya yang bisa lepas obat, tapi mereka istiqomah di mengendalikan pola makan. Pola makan itu. Karena ya. Obat utamanya itu. Nah, istilahnya kita jangan terlalu istilahnya emosi di dalam makanan itu. Nafsu makannya di kontrol. Saya mau bilang nafsu makan yang dikontrol tapi kebanyakan. Ya boleh nanti dicek. Nah nanti kita cek bagaimana rata-rata sejak dari Agustus jadi September, Oktober, November ini kita cek namanya A1C-nya, HbA1c-nya. Oh ya, saya kurang tahu itu apa itu. Itu A1C atau HbA1c adalah rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Hariannya berapa? Oh, itu apakah saya harus mengukur tiap hari atau? Enggak, itu diukur bulanan. Per bulan. Oh, saya sudah ada datanya dok. Ya. Misalnya tanggal 1 Agustus, kemudian Agustus, September, Oktober, yang sekarang terakhir November. Nah, yang kita ukur A1C-nya bukan gula darahnya. Oh, Karena A1C atau HbA1c itu rata-rata harian dalam 3 bulan. Oke, siap. Jadi kita bisa paham nanti targetnya berapa. HbA1c harus di bawah 6,5. Orang normal di bawah 5,7. Tapi kita akan melihat Pak Is berapa nih A1C-nya. Berarti pada waktu saya cek gula darah itu, saya bilang HbA1c. HbA1c. Oke, siap ya. Saya karena nanti akan mengetahui bagaimana kontrol sehari-hari kita. Karena HbA1c itu melihat rata-rata harian. Meskipun datanya kita ambil sekarang, tapi itu sudah ada dari yang lalu gitu ya. Istilahnya kita bisa lihat pola makannya kita itu dari bagaimana itu ya. Oke. Karena HbA1c ini menunjukkan kebiasaan kita sehari-hari. Oh iya. HbA1c. HbA1c. Ya. Oke, HbA1c. Nanti saya cek lagi untuk HbA1c. Siap. Oke. Udah Bismillah. Iya. Nah, cuma ini tensinya Pak Is kok agak tinggi nih sekarang. Saya memang sekitar 140-an dok. Nah, ini yang bawahnya 94. Oh. Mungkin kos-kosan ya tadi ya. 104 ini soalnya nadinya. Oh, saya lari udara. Jadi ceritanya dari UMY itu saya mau ninggal tas dan lain-lain. Tasnya sudah saya tinggal, atau kemudian saya nutup pintunya mau saya buka itu nggak bisa. Akhirnya dari situ kan tensinya naik kok, pusing ya. Tapi alhamdulillah bisa akhirnya laptop dan lain-lain saya bawa, lalu kemudian nanti setelah ke tempatnya dokter kalau mau ke sana lagi asal pintunya bisa dibuka saya bisa masuk lab, tapi kalau pintunya nggak bisa dibuka ya saya nggak masuk lab, nggak apa-apa. Jadi memerlukan energi yang khusus untuk memutar-mutar itu ya. Soalnya detak jantungnya 104. Itu menunjukkan ya, tensinya itu naik akibat detak jantung yang meningkat. Karena tekanan darah itu kan hasil kali dari isi kemampuan jantung memompa dalam 1 menit itu kan detak jantung. Iya, dikalikan tahanan perifernya, tahanan dari pembuluh darahnya atau pipa-pipanya. Nah, maka pompa dan pipa ini menghasilkan tekanan darah. Pompanya dari mana ya? Dari detak jantung ini. Terus satunya lagi pipanya dari mana? Tahanan pada pembuluh darah. Maka kalau pompanya kenceng, ya mesti tensinya, tekanan mesti naik. Kan teknik kan gitu toh? Iya. Padahal teknik gue ya. Oke, jadi sekarang terapinya memang
pola makan sambil tak cek dulu A1C-nya berapa. A1C-nya ya siap. Ya, minggu depan mungkin saya konsultasi lagi. Oke. Ya, sekarang saya mau buat proposal penelitian sama proposal pengabdian masyarakat. Siap. Ya, tapi yang penting saya ngikut Dr. Agus jadi anggota saya. Sebenarnya pengabdian masyarakatnya ini apa namanya deteksi stroke untuk istilahnya gula darah, tekanan darah dan lain-lain. Alatnya itu nanti dibuat satu box kemudian bisa diimplementasikan masyarakat. Oke, siap. Boleh. Ya, mungkin gitu ya. Siap. Ya. Konsultasinya sudah selesai. Selesai. Selamat. Di Joko. Matur nuwun. Janganlah, saya junior udah dijaga lah, dijaga. Karena insya Allah bisa dijaga. Ya, siap. Ya, beberapa saya tuh punya pasien yang anak SMA itu luar biasa, berhasil Gimana, pas Bro? obat dengan mengubah pola hidup. Oh. Seorang nge-gamer menjadi nge-gym. Nge-gym. Nah, Saya juga habis ini saya mau nge-gym dulu, Dok. Buat YouTuber nge-gym dan proses untuk beberapa pelajaran yang lain. Siap. Ya. Matur nuwun. Hati-hati. Iya, siap.